Kita semua sering dengarkan soal arang yang katanya bagus buat menyuburkan tanah. Tapi, gimana kalau saya bilang, arang yang biasa kita pakai itu justru bisa jadi bumerang buat lahan kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas caranya mengubah arang biasa dari yang tadinya berpotensi bahaya menjadi senjata rahasia super buat pertanian dan kebun Anda. Mungkin Anda mikirnya gini, arang ya arang aja, bakar kayu, jadi sebar ke tanah, beres. Tapi pertanyaannya, emang sesederhana itu? Apa benar semua jenis arang punya kekuatan super yang sama? Jawabannya, ternyata enggak. Menurut para ahli, pemahaman kita selama ini tuh belum lengkap loh. Ada perbedaan yang sangat-sangat besar antara arang mentah biasa dengan arang yang sudah diaktifkan atau kita sebut biochar. Oke, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita akan bongkar dulu masalah tersembunyi di arang mentah, terus kita belajar cara aktivasinya langkah demi langkah. Setelah itu kita ungkap kekuatan supernya, lihat gimana dia bisa jadi pahlawan di musim kemarau, dan terakhir, kenapa semua ini adalah investasi yang super cerdas buat masa depan lahan Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Para ahli sering banget menyebut arang biasa itu produk setengah jadi. Loh, kok bisa? Karena ternyata arang yang baru selesai dibakar itu masih mengandung racun atau toksin. Nah, kalau ini langsung disebar ke tanah, racun ini justru bisa membahayakan mikroorganisme baik di tanah, bahkan tanamannya sendiri. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Biar gampang bayanginnya gini. Arang mentah itu ibarat rumah kosong yang kotor, semua jendelanya tertutup dan gak aman buat ditinggali. Sebaliknya, biochar aktif itu kayak apartemen mewah yang sudah dibersihin total, punya ribuan kamar kosong dan siap jadi rumah super nyaman buat mikroba baik, plus mampu nyimpan air dan nutrisi. Terus gimana caranya kita menyulap rumah kosong yang kotor tadi jadi apartemen mewah? Nah, ini dia bagian intinya. Prosesnya mungkin kedengaran agak teknis, tapi percaya deh, ini sebenarnya cuma serangkaian langkah sederhana yang bisa diikuti siapa saja. Ini dia 4 langkah utamanya. Pertama, arangnya kita haluskan dulu biar permukaannya makin luas. Kedua, kita mandiin dia di dalam air kapur. Tujuannya untuk menarik semua racun keluar. Ketiga, kita bilas sampai bersih. Dan terakhir, ini opsional sih, ada yang namanya katalisasi, di mana kita bisa ngasih makan biocharnya dengan mineral-mineral bermanfaat biar makin super. Nah, ini bagian yang penting banget, resep kuncinya. Tolong diingat ya rasionya. Untuk setiap 1 kilogram kapur, kita butuh antara 10 sampai 20 liter air. Ini takaran pas untuk menciptakan larutan pembersih yang paling efektif. Ada beberapa tips praktis juga nih. Air kapur ini hemat banget, bisa dipakai lagi sampai 3 atau 5 kali. Yang penting, cek pH-nya harus tetap di atas 7,5. Anda bisa pakai kapur gamping, dolomit, atau bahkan kapur bangunan. Intinya sama, kita mau menciptakan lingkungan basah untuk mengusir racun-racun bandel dari dalam arang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Setelah semua proses tadi, hasilnya apa sih? Nah, inilah saatnya kita mengungkap kekuatan super dari biochar yang sudah aktif. Siap-siap tajub ya! Ini benar-benar gila, angkanya luar biasa. Coba bayangin, ada sebuah material yang bisa menampung air sampai 6 kali lipat dari beratnya sendiri. Ini tuh seperti kita menaruh jutaan spons super kecil di dalam tanah kita. Grafik ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Jadi, kalau Anda menebar 100 kg biochar aktif ke lahan Anda, itu artinya Anda baru saja menambahkan kapasitas penyimpanan air hingga 600 kg atau setara dengan 600 liter air. Ini benar-benar sebuah game changer. Oke, kemampuan menyimpan air yang luar biasa itu artinya apa di lapangan? Artinya, biochar ini akan menjadi sekutu terbaik Anda untuk melawan musuh terbesar petani, kekeringan, dan musim kemarau. Biang kerok utama kenapa tanah bisa kering itu adalah proses yang namanya evapotranspirasi. Kedengaran ilmiah banget ya, padahal simpelnya ini cuma gabungan antara penguapan air dari permukaan tanah dan keringat yang dikeluarkan tanaman. Nah, biochar ini tugasnya membantu melawan proses itu. Kita semua pasti pernah lihat kan, tanaman yang kelihatannya lesu, lemas, kayak sedih gitu di tengah hari yang panas. Tapi, selain itu apa aja sih tanda-tanda spesifik yang nunjukin kalau tanaman Anda itu lagi bener-bener teriak minta minum? Tentu, tanda paling jelas ya daunnya layu. Tapi coba deh perhatikan lebih dekat. Daunnya mulai menggulung ke dalam nggak?
Itu cara pintar tanaman buat mengurangi penguapan. Tanda lainnya, permukaan daunnya jadi agak mengkilap seperti lilin. Itu mekanisme pertahanan terakhirnya. Nah, dengan biochar aktif yang jadi cadangan air, tanda-tanda stres ini bisa kita cegah, bahkan sebelum mereka muncul. Oke, mungkin ada yang lagi mikir nih, idenya sih bagus, tapi kayaknya ribet dan mahal deh. Sebentar, jangan skeptis dulu. Mari kita bedah kenapa ini sebenarnya adalah sebuah investasi yang sangat cerdas dan sangat mungkin untuk diterapkan. Ini dia poin kuncinya. Ingat gak pertama kali kita belajar hal baru? Pasti rasanya aneh dan asing. Proses ini juga sama. Ini bukan soal rumit atau tidak. Langkah-langkahnya kan sederhana. Ini cuma soal membangun kebiasaan baru. Kalau sudah dilakukan beberapa kali, wah, ini bakal jadi rutinitas yang alami banget. Dan enaknya, Anda nggak harus mengerjakan ini sendirian. Untuk skala yang lebih besar, sangat disarankan untuk gotong royong, misalnya lewat kelompok tani. Dengan berbagi tugas dan sumber daya, prosesnya jadi jauh lebih ringan, lebih cepat, dan pastinya lebih hemat. Nah, ini pertanyaan cerdas dan penting banget. Kalau biochar ini jago banget nyimpen air, apa nanti pas musim hujan nggak jadi masalah? Apa lahan kita malah jadi becek atau tergenang? Ternyata tidak, dan disinilah keajaiban lainnya. Biochar itu bukan spons pasif yang bikin tanah jadi becek. Anggap saja dia ini waduk pintar. Pori-porinya itu menahan air dengan erat dan cuma akan melepaskannya secara perlahan saat akar tanaman memintanya. Jadi, dia justru mencegah genangan air, sekaligus memastikan tanaman selalu punya akses kelembapan saat butuh. Jadi, kesimpulannya, mengaktifkan biochar itu lebih dari sekedar mengikuti resep. Ini adalah cara kita berinvestasi untuk jangka panjang pada aset paling berharga yang kita punya, yaitu kesehatan dan ketahanan tanah. Ini adalah langkah proaktif menuju pertanian yang jauh lebih tangguh. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin, tapi kapan kita akan memulainya. Dengan proses ini, limbah yang tadinya mungkin kita anggap sampah bisa kita sulap menjadi harta karun yang menjadi kunci kesuburan dan masa depan lahan kita semua.